Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Elsa Sundari dengan NPM 22170311009. Dalam video ini, saya akan menjelaskan penggunaan sintak pada MATLAB dalam menyelesaikan turunan pertama dan kedua dalam suatu persamaan dengan metode Runge-Kutta. Oke, jadi di sini telah ditulis sintak dengan metode Runge-Kutta. Itu pertama-tama seperti biasa kita masukkan function Runge-Kutta underscore turunan pertama dan kedua. Kemudian lanjut ke clear all untuk membersihkan command window dan workspace-nya. Kemudian lanjut ke masukkan inisialisasi parameternya dengan A sama dengan 0 yang merupakan batas bawah interval waktu, kemudian B sama dengan 1 itu batas atas interval waktu, kemudian H-nya adalah 0,1 yaitu langkah interval, kemudian Y0 nya adalah 1 yang merupakan nilai awal Y, kemudian nilai awal DY per DT itu D0 sama dengan 0, kemudian lanjut masukkan nilai F-nya yaitu masukkan fungsinya itu dengan penulisan add dalam kurung T, Y, DJ X min T min 2 pangkat Y itu penulisannya 2 bintang Y yang merupakan definisi turunan kedua dari D pangkat 2Y per DT kuadrat. Kemudian masukkan jumlah langkahnya itu N sama dengan B min A per H. Terus T-nya itu A banding H banding B. Kemudian lanjut ke inisialisasi vektor solusi untuk Y, DY, dan D kuadrat Y. Untuk Y itu penulisannya seperti ini, 0s dalam kurung 1, length T, kemudian DY seperti itu juga, dan D kuadrat Y 01, length T juga. Kemudian masuk ke kondisi awal. Untuk Y1 itu sama dengan Y0, kemudian DY1 itu sama dengan DY0, kemudian D kuadrat Y1 itu sama dengan FT1, Y1, DY1. Ini merupakan menghitung turunan kedua pada titik awal. Kemudian lanjut ke metode Runge-Kuttanya. Untuk metode Runge-Kutta ini orde 4 untuk turunan pertama dan kedua. Untuk I sama dengan 1 banding N itu langkah K pertama itu K1 underscore DY sama dengan D kuadrat D2Y I dengan K1 untuk DY per DT yang merupakan turunan pertama. Kemudian K1 underscore D2Y itu sama dengan F dalam kurung T dalam kurung I, YI, DYI. K1 nya itu untuk D2Y per DT2 untuk turunan kedua. Kemudian langkah K2 itu K2 per DY sama dengan D2Y dalam kurung I ditambah H per 2 bintang ini dikali, kalau di sini penulisannya di bintang, kali K1 underscore D2Y. Kemudian untuk K2 underscore D2Y itu F dalam kurung T dalam kurung I tambah H per 2, YI plus H per 2 kali K1 underscore DY, DYI plus H per 2 kali K1 underscore D2Y. Kemudian lanjut ke K3 seperti berikut. K3 underscore DY sama dengan D2YI plus H per 2 dikali K2 underscore D2Y. Untuk K3 underscore D2Y sama dengan F dalam kurung T dalam kurung I plus H per 2, YI plus H per 2 kali K2 underscore DY, DYI plus H per 2 dikali K2 underscore D2Y. Kemudian langkah keempat itu K4 underscore DY sama dengan D2YI
plus H kali K3 per K3 underscore D2Y. Lanjut K4 underscore D2Y sama dengan F dalam kurung T dalam kurung I plus H, YI plus H dikali K3 underscore DY, DYI plus H dikali K3 underscore D2Y. Kemudian update nilai Y, DY, dan D2Y nya seperti berikut ya. H per 6. Lanjut N, kemudian masukkan plot hasil, figure, kemudian figurnya untuk menunjukkan gambarnya, kemudian masukkan plot dalam kurung T, Y, dan G pangkat min bintang. Untuk line width-nya itu 2 untuk menunjukkan plot nilai Y. Kemudian hold on, lanjut ke plot dalam kurung T, DY, dan B untuk line width-nya 2. Ini untuk plot turunan pertama. Kemudian masukkan juga untuk plot turunan keduanya. Masukkan X labelnya, terus Y labelnya untuk nilai, lalu legend, dan title-nya. Title untuk di plot tersebut itu plot solusi Y, turunan pertama dan turunan kedua dengan runga kuta orde 4. Kemudian di grid on, lalu N. Setelah semua sintak dituliskan, kita run. Lalu akan keluar gambar sebagai berikut. Ini adalah gambar hasil dari turunan pertama dan turunan kedua dengan rumus runga kota. Oke, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.